Ketika dipanggilkan namanya, silakan bilang hadir, dan yang tidak ada, tolong diberikan keterangan. Oke? Afifa, Afian Fandi, Alfa Nurrohis, Andre Manalu, Anissa Namira, Arnianti, Asya Yoga, Clara Kalista, Christian Stephen, Damar Rafael, Jeff Einstein, Elvina, Kasih Zain, Kayla Suni, Miranda Agape, Muhammad Alfa, Muhammad Iksan, Maulana Yusuf, Naika Arindia. Dah? Partisipasi kita untuk negara ini, untuk membangun negeri, selain dengan mencintai dan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, adalah dengan cara belajar. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang coding kecerdasan artifisial atau coding dan kecerdasan buatan, atau yang biasa disebut dengan AI. Dan materi pada hari ini adalah berpikir komputasional. Setiap materi, sebelum kita belajar materi, kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa yang sedang kita pelajari. Slide-nya ada di sebelah sana, cuman papan tulisnya di sebelah sini. Oke, berpikir. Berpikir komputasional ini terdiri dari dua kata. Yang pertama, berpikir. Yang kedua, komputasional. Ada banyak cara untuk memahami suatu pelajaran. Salah satunya adalah yang namanya menerjemahkan frasa. Menerjemahkan setiap kata yang ada dalam materi tersebut. Judul besar itu dibuat dalam lingkup yang lebih luas. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke dalamnya, kita terlebih dahulu harus bisa dan memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh materi ini. Boleh dijawab? Apa itu berpikir? Satu-satu sebelum kita sebutkan. Apa itu berpikir? Nah, silakan, ayo. Berpikir adalah melibatkan penggunaan otak untuk memproses informasi, mengingat dan membuat koneksi antara konsep. Oke, berpikir adalah melibatkan Penggunaan otak untuk memproses informasi. Memproses informasi.
dari berpikir. Selanjutnya, komputasional. Oke, Elvina. Komputasional, metode pemecahan masalah dan perancangan sistem yang melibatkan teknik ilmu komputer, sehingga solusi yang dihasilkan dapat dipahami oleh manusia dan mesin. Berarti secara keseluruhan komputasional adalah memecah masalah secara sistematis. Tadi definisinya kita sudah dapat dari Ayu dan komputasional kita sudah dapat dari Elvina. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, setiap kata itu punya definisi sendiri. Tetapi ketika dia digabungkan dalam suatu kalimat, biasanya dia memiliki arti yang baru. Maka dari itu, setelah kita pahami, berpikir itu adalah melibatkan otak untuk memproses informasi, dan komputasional itu adalah untuk memecah masalah secara sistematis. Nah, setelah kita baca definisi yang ada, lantas ketika Bapak tanya, apakah yang dimaksud dengan berpikir komputasional itu? Silakan ini. Clara, coba. Berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah dengan menerapkan teknik dan konsep dari ilmu komputer untuk merumuskan dan mengekspresikan solusi secara efisien dan efektif. Ulangi. Apa tadi? Pelan-pelan. Proses pemecahan masalah dengan menerapkan teknik dan konsep dari ilmu komputer. Nah, inilah yang dimaksud dari berpikir komputasional. Kenapa arahnya yang dimaksud adalah teknik dan konsep dari ilmu komputer? Kenapa? Sederhananya adalah komputer itu didesain secara sistematis. Jadi yang dilakukan di dalam komputer itu, setiap proses yang kita minta itu semuanya sudah terstruktur, rapi, jelas, berurutan. Nah, inilah yang sebenarnya ingin diadaptasi ketika kita akan memecahkan sebuah permasalahan. Maka dari itu, berpikir komputasional biasa juga disebut dengan proses pemecahan masalah dengan teknik dan konsep dari ilmu komputer. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, baik, Bapak anggap mengerti. Nah, jadi Pak, apa sebenarnya yang akan kami pelajari di materi ini, berpikir komputasional? KKA itu sebenarnya adalah pengembangan dari informatika, yang dimana kita semua dituntut untuk mengerti dan paham bagaimana sebenarnya ilmu itu berkembang. Nah, di tingkat SMP ini ada beberapa hal yang memang harus dipahami tentang coding dan kecerdasan artifisial. Oke, kita lanjut. Di materi ini kita pertama akan belajar yang namanya dekomposisi ataupun memecah masalah yang besar. Sederhananya gimana? Kalau kita bahas itu agak lebih rumit untuk dipahami. Tapi coba kita masukkan ke dalam kehidupan kita dengan menggunakan metode pembelajaran sinektik. Bagaimana sebenarnya metode itu adalah kita mengaitkan apa yang sedang kita pelajari dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu disebut dengan metode pembelajaran sinektik. Di berpikir komputasional KKA ini kita akan belajar yang namanya, yang pertama itu dekomposisi. Apa ini? Pemecahan masalah. Memecah masalah yang besar. Oke. Pak, ini kan terlalu rumit soalnya semua masalah itu rasanya besar gitu. Ya. Jadi dekomposisi ini adalah memecah
kehidupan. Dalam kehidupan pribadi aja ada yang namanya large problem, memecah masalah yang besar. Kita anggap dia sebagai persegi panjang. Cara kerja dari dekomposisi ini adalah memecah large problem ini menjadi bagian-bagian kecil dan memilah apa dulu yang harus diselesaikan. Bagaimana cara dipilahnya? Posisinya tetap sama. Dia tetap judulnya adalah large problem. Tapi apakah problem ini berdasarkan ataupun ada dari satu masalah saja? Itu tidak. Dia disebut besar karena dia merupakan gabungan. Jadi cara kerja dekomposisi ini adalah memisahkan large problem dan dibagi-bagi. 1, 2, 3. Misalnya ini di bagian large problem kita di bagian yang pertama edukasi ataupun pembelajaran. Setelah itu yang kedua problem kita di keluarga, dan yang ketiga misalnya di finance ataupun keuangan. Yang keempat contohnya karena kalian baru belajar dewasa, contohnya di percintaan ataupun cara kita mengenal lawan jenis. Dia disebut large problem karena dia itu terdiri dari beberapa aspek masalah. Tapi sebenarnya ketika dia disederhanakan, masalah kalian itu cuma kecil ya. Itu dia cara bekerja dekomposisi, memisahkan masalah yang besar menjadi struktur baru yang lebih kecil dan sederhana, dan memprioritaskan apa yang harus diselesaikan secara sistematis. Nah, ini yang disebut dengan dekomposisi. Bagaimana prakteknya? Nanti akan kita pelajari secara berkelompok. Dan yang kedua, kita akan belajar yang namanya lanjut. Itu adalah dekomposisi. Sudah jelas? Nah, yang kedua kita masuk yang namanya pengenalan pola. Itu aja. Atau dan abstraksi. Decomposition adalah proses pertama, sementara pengenalan pola dan abstraksi itu adalah proses kedua. Apa nama keren dari pengenalan pola? Pattern recognition. Di mana pengenalan pola ini dibentuk untuk memberikan kita arah yang jelas, sebagai lanjutan dari penyelesaian dekomposisi. Jadi arahnya itu harus jelas. Misalnya kita ingin, sederhananya tadi kan, kita ingin menyelesaikan masalah keluarga misalnya. Masalah kita itu gimana? Jalurnya bagaimana? Habis itu ke siapa aja kita harus meminta maaf dan segala macamnya. Kalau misalnya trouble kita di pendidikan, kita lemahnya di mana? Setelah itu pelajaran apa yang kira-kira harus ditambah? Setelah itu minat bakat kita mau kemana? Itu semua adalah yang dimaksud dengan pengenalan pola. Dalam hidup ini semuanya ada polanya. Dan pola yang paling terkenal itu adalah pola apa? Kan? Salah satu pola yang paling terkenal itu adalah namanya pola Fibonacci. Jadi bahkan struktur wajah manusia itu terbentuk dari yang namanya pola Fibonacci. Bahkan pattern-pattern di dunia finance sekalipun itu terbentuk dari pola Fibonacci. Pokoknya pola itu sangat penting untuk menunjukkan arah, ataupun ibaratnya kayak kalau dalam kehidupan kita sekarang kayak Google Maps, arahnya harus ke kemana seperti itu. Oke, hanya dua itu mungkin yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Selanjutnya, agar pembelajaran ini dapat lebih dalam dan terjangkau lebih luas, mari sama-sama kita buka buku kita tentang materi ini bentuk dalam kelompok. Setelah itu tugasnya adalah kalian harus menemukan yang namanya dekomposisi dan pengenalan pola pada materi berpikir komputasional
dengan tema membuat robot penyapu lantai. Ini pembahasan yang harus kalian cari. Apa yang harus diselesaikan? Yang harus diselesaikan salah satunya adalah bagaimana robot ini bekerja. Itulah bedanya KKA dengan informatika. KKA kita lebih mengarah ke software, kita memanfaatkan tools, dan kita mencari tahu bagaimana sebenarnya hal-hal ini dibuat dan diciptakan. Jadi Pak, sendiri kami bisa nggak untuk menciptakan robotnya? Oke, bisa. Pasti bisa. Caranya itu tadi, dekomposisi, pengenalan pola, setelah kontraksi, yang terakhir baru algoritma. Pasti bisa. Di SMP kita belajar dasar dan kita coba untuk memahami lebih dalam. Silakan Bapak kasih waktu, bisa dicari. Temanya itu yang harus dikerjakan adalah bagaimana robot ini bekerja. Ini dibuka Pak. Bagaimana robot ini bekerja? Ingat ya, temanya membuat robot penyapu lantai. Terus yang harus dicari adalah bagaimana robot ini bekerja. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Sekarang saatnya presentasi. Bapak ajukan siapa yang mau untuk mempresentasikan hasil kelompoknya pertama kali. Silakan Kak. Oke, kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya selaku ketua kelompok di kelompok 2 akan memberitahu bahwa kami akan melakukan presentasi hasil kerja kelompok kami. Saya Suryadi Saputra Padang. Saya Bapak Asyari Priyadi. Saya Miranda Gavinti. Saya Rupang Penawari. Saya Rasani Sinulango. Hasil kerja kelompok kami akan dibacakan oleh Miranda Agape. Kepada Miranda dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab diskusi dari kelompok kami, yaitu temanya tentang membuat robot penyapu lantai rumah. Yang pertanyaannya, bagaimana robot ini bekerja? Robot ini bekerja dengan memahami lingkungan. Robot harus mengenali ukuran ruangan dan posisi benda, deteksi halangan. Sensor digunakan untuk mendeteksi tembok, kursi, meja, dan benda lainnya. Perencanaan jalur seperti menentukan jalur efektif untuk menutupi semua area. Jika baterai hampir habis, robot kembali ke charging dock. Sekian hasil diskusi dari kelompok
merupakan sebuah proses sebenarnya bagaimana cara robot itu bekerja, mulai dari memahami lingkungannya, memahami bentuk ruang, struktur, sampai ke jalur serta apa-apa saja yang harus dihindari oleh si robot tersebut melalui sensor. Nah, jadi untuk akhir sebagai penutup dan bahan evaluasi untuk kita semua, kesimpulannya adalah dari berpikir komputasional ini yang dimaksud dekomposisi dari bagaimana cara robot itu bekerja. Bagaimana cara robot bekerja. Nah, dari proses ini dapat kita simpulkan bahwasanya sebenarnya proses dekomposisi itu adalah proses pengenalan ruang. Tadi sudah kita bahas di awal bahwasanya dekomposisi itu adalah pemecahan masalah dari yang besar ke kecil. Nah, mayoritas bentuk rumah orang itu persegi, panjang. Itu mayoritas bentuk rumah orang. Nah, bagaimana sebenarnya robot ini diciptakan adalah dengan membagi-bagi ruangan. Contoh seperti ini. Kita berikan kode A sebagai teras. Setelah itu kita masuk ke ruang tamu. Kita kasih kode B sebagai RD. Setelah itu ada yang di sini ruang keluarga. Kita kasih kode C. Ini sisanya dapur. Kita kasih kode D. Baru kamar. Kamar misalnya ada di sini kamar. Ini bisa kita opsionalkan sebagai kode E. Kamar. Di sini misalnya kamar mandi. Di sini kodenya F. Nah, seperti inilah cara dekomposisi itu bekerja. Memecahkan masalah yang besar dengan cara dekomposisi, memilah-milah ruangannya dan memberikan kode pada ruang. Ini adalah proses dekomposisi dari bagaimana robot penyapu rumah itu diciptakan. Setelah itu, setelah ketemu yang namanya dekomposisinya adalah seperti ini, maka proses selanjutnya adalah pengenalan pola. Kenapa pengenalan polanya perlu? Karena tidak sama rute antara teras dengan kamar, tidak sama rute antara dapur dengan ruang keluarga. Itu berbeda. Makanya ada yang namanya pola, pengenalan pola. Tujuan pengenalan pola adalah yang pertama, menghindari hal yang tidak diperlukan. Yang kedua adalah memberi arah jalur. Ini yang paling penting pada pengenalan pola. Biasanya kalau seperti ini misalnya, robot itu akan menyapu teras. Bagaimana cara dia bekerja? Ya, ke samping, habis itu ke bawah, habis itu ke kiri, habis itu naik ke atas. Itu polanya. Kalau yang di dapur gimana? Kanan samping, ke bawah. Setelah itu kanan samping lagi, baru ke bawah, baru ke kiri, samping baru naik. Ini yang disebut dengan pola. Jadi dekomposisi memisahkan antara bagian-bagiannya. Pola ini adalah mengisi kekosongan untuk sebagai jalan atau jalur. Seperti itulah proses berpikir komputasional pada dekomposisi dan pengenalan pola. Setelah ini kita akan belajar lagi yang namanya abstraksi dan algoritma. Dari situlah kita bisa paham secara teori bagaimana sebenarnya robot itu diciptakan, dan itu bukan hal yang mustahil. Mungkin sekian pertemuan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum itu apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak. Oke, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Tolong dipelajari di rumah apa itu abstraksi dan apa itu algoritma. Sehingga di pertemuan yang akan datang kita datang ke sekolah dengan ilmu yang sudah ada, basicnya sudah ada dari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.